Video ini tema utamanya adalah cara mendesain mesin pembentuk kardus menggunakan perangkat lunak SolidWorks. Dan sekarang bisa dilihat dua gambar di sini. Yang di sini adalah sebelum dan yang ini sesudah. Jadi di episode kali ini kita akan melakukan penyesuaian atau editing pada bagian karton magazin atau tempat tumpukan kardus dan juga end efektornya, supaya si end efektor itu bisa posisi ngambilnya itu bisa lebih leluasa, lebih ngegrip dan lebih optimal, karena desain dari karton magazin atau tempat tumpukan kardusnya itu ternyata nabrak sama si end efektornya, si bracketnya, makanya perlu kita sesuaikan. End efektornya itu kan panjang tuh, nah setelah dicoba ditempelin ke tempat tumpukan kardusnya nabrak sama bracketnya. Nah, maka kita perlu melakukan penyesuaian. Video ini sudah memasuki episode atau part 14. Jadi ada sambungannya di episode sebelumnya. Bagi yang belum sempat melihat, ini bisa dilihat di sini part 13-nya. Link videonya seharusnya sudah muncul di sekitar sini. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung aja ke tutorial desain SolidWorks-nya. Yuks. Oke, sekarang kita scroll ke bawah lalu munculkan karton magazin yang sudah pernah kita desain di episode atau part sebelumnya. Kalau nggak salah sih kita desain karton magazin ini di episode atau part 3. Linknya sudah saya insertkan di pojok kiri atas, harusnya sudah muncul di situ. Ya, kalau tidak salah ingat sih di episode atau part 3. Tolong saya dikoreksi kalau salah. Oke, sekarang kita posisikan karton magazin ini. Ini terlalu ke dalam. Coba kita geser ke arah sini. Cara gampangnya kita pakai circular component pattern. Lalu klik parameter. Kemudian klik centernya aksis 2 robot ini, katakanlah di shaftnya ini diisi jadi 90 derajat. Lalu pilih komponen to pattern. Komponennya adalah kardus ini sendiri. Ya, di sini. Lalu klik OK. Oke, ini ini cuma ukuran estimasi aja, maksudnya supaya kita tahu ancang-ancangnya gesernya seberapa. Kalau dilihat sih dia satu garis dengan aksis robotnya ini, bagian tengahnya robot ini. Maksud saya begini. Ini coba saya gambar sketch di sini. Ya, katakanlah titik tengahnya robotnya ada di sini. Yang ini adalah posisi dari kardus yang sudah ditaruh di sini. Dengan yang ini adalah posisi estimasi di mana robot akan mengambil kardusnya. Berarti si karton magazin ini itu mesti digeser kurang lebih ya 496 atau bisa juga 500 mm, atau mesti digeser setengah meter. Kenapa mesti digeser setengah meter? Karena kalau di posisi ini khawatirnya nanti robotnya joinnya itu akan, kalau di bahasa pemrograman robot itu join collision. Maksudnya lengan robotnya terlalu nekuk dan kalau di aktualnya itu servonya bisa mati. Karena overload itu tadi. Lengan robot yang terlalu nekuk itu bisa membuat servonya itu kelebihan beban. Jadi secara otomatis otak atau driver dari servonya akan memerintahkan servo untuk berhenti karena kelebihan beban. Kalau diteruskan bisa berbahaya karena arus yang masuk ke situ akan sangat tinggi dan servonya akan menjadi panas dan berpotensi korsleting atau mungkin kebakaran. Oke, kalau udah ini kita tutup. Kemudian exit sketch. Lalu sketch referensi yang di bawah dihapus saja. Ini di delete. Kemudian lokal circular patternnya dihapus juga. Kita sudah nggak memerlukannya lagi.
Nah, sekarang bagian tempat tumpukan kardusnya dibikin float. Ini kalau belum float, diklik float, klik kanan, float yang ini. Oke, kalau sudah, ini diklik kanan, kita klik move with triad. Oke, kita geser Z-nya. Ya, intinya dia segaris dengan base-nya si robot ini. Kita geser. Atau kalau lebih jelasnya bisa pencet Ctrl 5 atau Ctrl 1. Itu kalau Ctrl 1 di tempat saya seperti ini. Intinya kita ke top view. Kalau di tempat saya Ctrl 5. Lalu ini digeser Z-nya, sorry. Sejauh 500 mm. Lalu lepas. Oke. Oke, kalau udah karton magazine atau tempat tumpukan kardusnya diklik kanan, dibikin fix. Lalu arahin ke pandangan ini. Kalau di tempat saya ini Ctrl 1 atau front view-nya. Nah, sekarang coba kita arahin robotnya ke sini. Sebelum itu pastikan sequence robotnya di suppress. Kalau nggak salah terakhir kali itu P0-nya itu aktif, kita suppress supaya robotnya bisa digeser. Ini buat estimasi posisi aja. Oke, lalu ini aksis 5-nya dibikin fix dulu. Klik kanan fix supaya kita bisa mendongakkan si aksis 6. Nah, oke. Ini posisi magazinnya terlalu menukik. Ini harusnya lebih naik lagi. Ini diklik aksis 5-nya, lalu klik kanan di sini dibikin float. Dan ini kurang mundur sepertinya. Idealnya robot itu ngambilnya posisinya agak begini nih. Nah, kurang naik dan kurang mundur dikit aja. Oke. Dan ini terlalu miring juga. Ini kita bikin fix dulu. Ya, harusnya seperti ini ya. Oke, kemudian ini kita kemiringannya kita edit. Ini di pencet Ctrl, arahin kursornya ke sini, klik kiri di sini, sambil ditahan digeser, lepas. Oke, escape, klik kiri di sini, mat, lalu klik kiri di sini. Oke, ini diposisikan di sini. Klik kiri di sini dan di sini. Oke. Kemudian ini diklik kanan, dibikin fix. Lalu klik kiri karton magazinnya. Kemudian ini diklik kanan, dibikin float. Oke, lalu ini klik kiri di sini, pilih normal to. Oke, ini sudutnya kita rubah dulu. Agak tegak dikit. Nah, kurang lebih segini. Lalu klik kiri di sini, pilih matte, pilih paralel, klik kiri di sini, lalu pilih matte angle. Kita ganti jadi 15 derajat. Itu kalau nggak salah sebelumnya 30 derajat. Ya, kurang lebih begini. Lalu klik yang use for positioning only, ini dicentang. Oke, kemudian yang ini diklik kanan, di delete karena ini cuma dipakai sebagai referensi aja. Sekarang klik kiri di sini, pilih normal to. Nah, sekarang kita geser posisi dari tempat tumpukan kardus ini. Klik kanan di sini, pastikan dia posisinya ini float. Float itu tandanya di bagian sini itu minus. Kalau F itu fix. Oke, lanjut ke sini, klik kanan. Kemudian pilih move with triad, ini tinggal kita arahin aja, misalnya di sini. Ya, misalnya di sini.
Oke, kemudian klik kiri di sini, lalu kita klik kiri magazinnya ini, klik kanan di sini, kita bikin fix. Oke, kemudian ini aksis 5-nya kita balikin lagi, kita klik kanan float. Oke, kemudian ini di save. Kalau sudah, sekarang kita akan desain ulang tiangnya. Klik kanan di sini, collapse item. Ini kalau nggak salah sebelumnya ada tiangnya, tapi kita nggak akan pakai. Nah, ini tiang sebelumnya. Kita hanya akan mengambil bagian ininya aja. Oke. Ini diarahin kursornya ke tepiannya ini, bracket ini. Pencet Ctrl, klik kiri di sini sambil ditahan sambil digeser. Oke. Oke, ini kita hapus saja. Klik kiri ini. Lalu klik kiri di sini. Di sub assembly tiangnya ini, klik kanan, delete. Demikian pula ini plat peluncurnya yang sebelumnya. Ini dimunculin. Sebelumnya kita desain plat peluncurnya seperti ini. Tapi ini udah nggak kepake, kita hapus saja. Klik kanan, delete. Oke, lalu ini diklik kiri di sini, kemudian mat, klik kiri di sini. Oke, kemudian kita kasih jarak dari sini ke sini. Kita kasih jarak 25 mm. Kemudian pilih klik paralel, klik kiri di sini, lalu klik kiri di bagian ini, atasnya ini. Atau di sini. Intinya dibikin paralel terhadap permukaan tanah. Oke, kemudian ini di use for positioning only, diklik dicentang, lalu ini dicentang. Lalu part ini diklik kanan, dibikin fix. Lalu kita copy part ini ke sisi satunya. Oke, caranya arahin kursornya ke part ini, pencet Ctrl, klik kiri sambil ditahan, sambil digeser, lalu lepas. Oke, lalu klik kiri di sini, kita mat ke shaftnya ini, klik kiri di sini, mat, klik kiri di sini. Oke, klik kiri di sini, paralel, klik kiri di sini. Oke, kalau kayak begini tinggal digeser aja. Kemudian klik kiri di sini, pilih paralel dan klik kiri di sini. Pilih yang ini, distance. Kita kasih angka 25 mm, sama kayak yang sebelumnya. Oke, kemudian use for positioning only dicentang, lalu di OK. Lalu ini diklik kanan, dibikin fix. Oke, kemudian save dulu. Kemudian kita munculin balok referensinya. Klik kanan di sini, show. Oke, sekarang kita coba copy balok referensi ini, itu ke sini. Pencet Ctrl, arahin kursornya ke sini. Klik kiri di sini sambil ditahan, sambil digeser, lalu dilepas. Oke. Kemudian ke bagian assembly, pilih di bagian bawah move komponen, pilih rotate komponen. Ini diklik aja seperti ini. Oke, lalu escape. Kemudian klik kiri di sini, mat. Kemudian klik kiri di sini. Kita kasih distance 100 mm. Oke, kemudian bagian ini diklik kiri di sini. Lalu yang ini ke sini. Oke, kemudian ini di bagian use for positioning only dicentang, lalu OK. Lalu ini diklik kanan, dibikin fix.
kemudian dibikin transparan. Lalu di sini klik kanan collapse item, lalu ini diklik kiri, digeser ke bagian di dalam folder balok referensi. Oke, jadiin satu di sini. Kemudian di save. Selanjutnya kardus yang ini itu kita geser pelan-pelan ke sini. Oke, dia mau kita putar ke arah sini. Oke, kemudian ini diklik kanan, lalu klik move with riot, kita putar pelan-pelan. Muternya ke arah sini, pelan-pelan aja. Oke, pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, kemudian bagian ini oke. Oke, kalau sudah kita mat ke sini. Klik kiri di sini. Kemudian mat di bagian ini. Oke. Lalu ini ke sini. Lalu ini ke sini. Oke, di oke dulu. Ini kita mau cek. Saya rasa bagian N vector ini akan nabrak di bagian sini, makanya kita cek dulu. Mana sih? Ini dia. Ya, ini posisi aslinya kan seperti ini. Ini diklik kiri di sini, mat, pilih paralel, klik kiri di sini. Oke, kemudian bagian bawahnya pilih paralel, ini diklik, ini diklik. Pilih paralel lagi, ini diklik, ini diklik. Lalu dua yang belakang, ini dan ini. Lalu ini dan ini. Oke, kemudian N vektornya. Ini terlebih dahulu di aksis 6-nya dibikin fix dulu. Oke, kemudian N vektornya diputar seperti ini. Oke. Lalu aksis 6-nya diklik lagi, kita klik kanan lagi, kita float. Oke, kemudian ini di klik kiri di sini. Mat. Kemudian klik kiri di sini. Oke. Lalu pilih, kita ke advance mat. Pilih width. Klik kiri di sini dan di sini. Klik di sini dan klik di sini. Lalu dicentang. Oke, kemudian ini klik di sini, mat, pilih paralel, lalu klik di sini. Lalu ini dan ini. Oke, kalau nggak salah posisinya di sini. Nah, bener, ini nabrak ini. Nabrak. Oke, sebelum itu kita coba klik di sini. Ini ada mat paralelnya, kita delete. Kita sekarang memposisikan ini posisinya kotak seperti ini. Kok nggak mau ya? Kok nggak mau ya ini? Oh ya, yang ini. Ini kita hapus dulu. Ya, dia baru mau.
dibikin kotak dulu, mat, kemudian perpendikular ke sini. Saya cuma pengen tahu ini posisi ini di mana. Ini paralelnya dihilangin dulu. Lalu ini diklik, pilih mat, pilih paralel, klik di sini. Nah, lalu ini ke sini. Nah, cuma pengen tahu aja ini kalau nekuk 90 derajat posisi gesernya seberapa jauh sih itu. Oke, sekarang sudah tahu posisi ini. Sekarang ini kita turun ke bawah, matnya di expand. Nah, ini dan ini kita hapus, mat yang ini. Lalu perpendikularnya juga kita hapus. Klik kanan delete. Oke, lalu klik kiri di sini, mat, klik di sini, lalu pilih distance 158,5. Oke, ini akan saya coba ingat 158,5. Oke, kemudian ini dilurusin, klik di sini, mat, pilih paralel, lalu klik di sini. Oke. Nah, kemudian ini kardusnya di paralelin. Ini dibikin mat, paralel, klik kiri di sini. Oke. Ini tadi kalau nggak salah ada mat yang kehapus ya. Yang mana ya? Oh, nggak ada ding. Perasaan saya aja. Oke, lalu ini di oke. Nah, jadi posisi ngambil dari si N efektor ini itu adalah seperti ini. Nah, bagian yang akan nabrak itu adalah bagian ini. Maka ini perlu kita sesuaikan di bagian ini. Kita save dulu. Oke, kemudian klik kanan di sini, collapse. Lalu kardusnya kita sembunyikan. Oke, kemudian mat yang ada di sini, yang nempel di N efektornya, kalau nggak salah yang ini, yang mana ya? Ya, yang ini kita hapus. Gantinya ini di mat ke bagian ini. Ya, supaya bisa lebih jelas posisi dia nabraknya tuh di mana. Atau ke kardusnya langsung juga bisa. Ini kita cek dulu tebelnya berapa. Ini kesini ada ketebalan yang hitam ini. Oke, 8 mm, normal distance 8 mm. Oke, kemudian mat yang tadi kita hapus, yang ini. Klik kiri di sini, mat, kemudian klik kiri di sini. Lalu pilih distance. Ini diisi 8 mm. Oke, lalu klik OK. Nah, makin jelas ini nabraknya di posisi mana. Nanti bagian ini perlu kita revisi. Lalu di save dulu. Oke, ini terlihat posisi N efektornya nabrak terhadap tempat tumpukan kardusnya, nabrak terhadap bracket ini. Oke, kita klik kanan magazine ini, klik kanan, make independent. Kita kasih nama underscore R1 atau revisi 1, save. Oke. Ya, jadi di mana ya magazine?
Nah, ini ada karton magazine dan karton magazine R1. R1 ini yang akan kita edit. Maksudnya kita bikin part R1 ini supaya karton magazine yang sebelumnya itu bisa jadi backup, alias bentuknya tidak dirubah-rubah. Yang kita rubah adalah kopinya. Kopinya kita namain R1. Oke, kita kembali ke SolidWorks-nya. Oke, kita edit part ini sebentar. Ini kita keluarin dari assembly-nya. Caranya klik kiri part ini, lalu tinggal diseret aja kemanapun. Katakanlah taruh di bawah sini. Oke, termasuk yang ini, shaft yang ini. Taruh di bawah sini. Oke, klik kanan collapse. Klik aja shaft ini. Oke, ini lari ke sini, sedangkan ini lari ke sini. Matnya kita ilangin, kita hapus. Ini matnya juga dihapus. Kemudian ini diklik kanan, dibikin float. Lalu pencet Ctrl, klik kiri ini, dan ini. Klik kanan, move with triad. Kita geser. Geser 150 mm. Oke. Lepas di sini. Oke. Kita ukur. Nggak genep 150. Nggak apa-apa. Nanti bisa diatur. Oke, ini dipencet Ctrl. Lalu klik kanan, dibikin fix. Oke, kemudian ini diklik kanan, make independent. Ini kita kasih nama R1 juga. Oke, kemudian edit part ini. Klik kiri di sini, sketch, lalu buat center line. Lalu buat center rectangle. Seperti ini. Lalu kasih jarak di sini 120 mm. Lalu ke feature, cut extrude, true all. Oke, exit edit component. Nah, ini kita hapus yang ini. Klik kanan, delete. Ini diklik don't show again, delete only the selected component. Oke, lalu ini diklik kanan, make independent, dibikin R1. Oke, lalu kita ukur dari sini ke sini 40 mm. Oke, ini akan kita geser sejauh 40 mm. Ini diklik kanan, isolate, edit part ini, kita ke direct editing, pilih move face, pilih translate, klik kanan di sini, select tangency. Lalu klik kiri di sini, di sini, di sini, dan di sini. Lalu X itu dikasih angka minus 40. Enter. Lalu OK. Exit edit component, exit isolate. Oke, lalu ini diklik kanan, di delete. Lalu pencet Ctrl, klik kiri ini dan ini, klik kanan isolate. Oke, pencet Ctrl, arahin kursor ke sini, klik kiri sambil ditahan, digeser, lepas. Klik kiri di sini, matte, kemudian klik kanan di sini, select other, klik kiri di sini.
Oke, lalu klik kiri di sini, oke, kemudian klik kiri di sini dan di sini, oke, klik kanan di sini collapse, klik kiri part ini lagi, lalu ini diseret ke dalam subassembly ini. Oke, kemudian exit isolate. Oke, kemudian edit part ini. Kita ke direct editing, pilih move face, pilih translate, klik kiri bagian ini dan ini. Kemudian bagian ini dan ini. Kemudian sumbu X kita kasih nilai 150 mm. Kemudian oke. Nah, lalu bagian ini klik kiri di sini. Repeat dulu kalau nggak bisa diklik kiri. Klik kiri di sini, kemudian sketch, kemudian buat corner rectangle dari sini ke sini. Oke, escape, kita kasih dimensi 65 mm. Kemudian ke feature, pilih boss extrude, lalu klik kiri edges-nya ini, centang. Oke, kemudian kita kasih fillet. Filletnya 10 di sebelah sini dan sebelah sini. Oke. Bagian ini dikasih fillet juga. Kita cukup edit fillet ini, edit feature. Oke, lalu klik kiri di sini dan di sini. Oke. Exit edit komponen. Nah, ini NF vektornya sudah bisa masuk. Oke, kita save dulu. Oke, sekarang kita edit NF vektornya. Kita perlu menambahkan suction cup lagi untuk bagian bodinya, karena suction cupnya baru satu di sini. Ya, ini suction cup baru satu di sisi ini belum. Ini di klik kiri NF vektornya ini, lalu klik ini, klik kanan, make independent, sama kita kasih nama R1, save. Lalu open subassembly ini, klik kiri atau klik kanan, lalu open subassembly. Oke, kemudian insert new part, edit new part ini, klik kiri di sini, kemudian sketch. Bentar, ini kok ada dua lubang, ini untuk apa ya ini? Oh, ini ya. Oke, edit new part ini, klik kiri di sini, sketch, kemudian buat center line dari sini ke sini, kemudian buat center rectangle seperti ini. Kita ukur ini berapa, evaluate, measure, klik kiri di sini, 60 mm. Oke, ini kita balik ke sketch, kasih dimensi ini 60 mm. Kemudian ini kita tarik seperti ini. Oke, lalu kita kasih dimensi, katakanlah 300 mm. Kita ke feature, kita pilih extrude boss. Oke, kita kasih tebal 10. Oke. Exit edit komponen, kita ukur dulu. Ini berapa ukurannya? 6,8 M8. Oke, edit part ini, klik kiri di sini, sketch, lalu escape, pencet Ctrl, arahin kursornya ke sini dan ke sini, lalu pilih convert entities. Kalau sudah, kita pilih center line, klik kiri di sini, escape, lalu buat center rectangle, mulai dari sini, escape, pencet Ctrl, klik kiri di sini dan di sini. Pilih make coincident, escape. Kemudian ini lingkarannya di delete.
Ini juga sama. Ini masih ada relation yang nempel, ini di delete juga. Yang ini oke, udah nggak ada. Lalu kasih dimensi, ini ke sini 40. Lalu dikasih titik di sini dan di sini. Exit sketch, lalu ke feature, pilih hole, position 3D sketch, taruh di sini dan di sini. Balik ke tab, pilih ini yang hole. Ini pilih drill size, ukurannya M8 itu berarti 9, through hole nya 9, lalu oke. Oke, kalau kedengaran suara ter gitu, itu suara dispenser galon di samping saya lagi nyala. Oke, ini diklik kanan, list external referensi, ini di break all. Oke, material kasih aja edit material aluminium biar enteng, pakai 5052. Apply close. Klik kanan float, klik kiri di sini, matte, klik kiri di sini. Oke, klik kiri di sini dan di sini. Oke, klik kiri di sini dan di sini. Oke. Open part ini. Agak lama, maklum komputer saya agak ngehang. Oke, lalu ini file save as. Oke, diulangin, file save as. Tadi saya salah pencet tombol ini. Save as. Kita save ke folder part. Saya biasa bikin folder terpisah antara assembly, part, subassembly dan komponen lainnya biar lebih rapi aja, biar lebih cepat kerjanya. Oke, kita save dengan nama part 182. Kemudian close. Kemudian save. Oke, exit dulu. Oke, setelah ini, oh ya, ini mepet. Ini perlu kita edit dikit. Klik kanan di sini, isolate. Edit part ini. Kita ke direct editing, move face, pilih translate. Klik kiri di sini, di sini dan di sini. Z. Oke, Z-nya kita kasih 10 mm. Oke. Kita mundurin 10 mm dulu. Exit isolate. Kemudian rebuild, yaitu supaya nggak terlalu mepet. Ini klik kanan, isolate, lubangnya lubang 11 mm, kemudian exit isolate. Oke, kalau ini diameternya adalah 30, kita kasih 35 di sini. Oke, edit part ini. Klik kiri di sini, sketch, kemudian center line, taruh di sini. Lalu buat circle seperti ini. Lalu kasih dimensi. Dimensinya 40 mm. Kemudian ini ke tepi kita kasih dimensi 35. Ini agak berat jadi saya isolate aja ini. Klik kanan isolate. Oke, edit sketch ini otomatis edit part. Lalu buat center line di sini, escape, klik kiri circle ini, pilih mirror entities, mirror about, klik yang garis ini. Oke, lalu ke feature, cut extrude.
Ini true all. Oke, kemudian klik kiri di sini buat corner rectangle seperti ini. Kemudian ini dikasih lingkaran. Ini disamain ukurannya, dibikin make equal, lalu kasih dimensi ini 11 mm aja. Kemudian dipendekin, kita kasih dimensi ini, kasih aja 55. Oke, lalu exit sketch, kemudian ke feature, atau bisa juga di mirror sketchnya ini. Kita bikin center line, klik kiri di sini, tarik garis, lalu mirror entities, klik kiri lingkaran ini aja. Mirror about-nya adalah yang ini, lalu centang, lalu exit sketch, lalu ke feature, pilih hole, kemudian pilih straight tab, tipenya bottoming tab hole, M-nya M5, true all, lalu pilih position 3D sketch, klik taruh di sini, di sini, di sini, dan di sini. Oke, lalu ini di hide. Oke, kemudian ini klik kiri di sini, sketch, kita bikin enteng bracket ini. Caranya pakai straight slot. Oke, pencet Ctrl, klik kiri titik ini dan klik kiri garis ini, make midpoint. Nah, ini di klik kanan, di delete. Nah, oke, ini ada yang perlu diperbaiki. Kok miring gini ya? Ini di klik kanan, delete dulu. Oh, hapus aja dulu, delete. Oke. Bikin straight shot lagi. Ya, seperti ini. Pencet Ctrl, klik kiri ini dan ini, make midpoint. Oke, sekarang baru mau. Ini dikasih lebar 20 mm, kemudian panjangnya dari sini kasih jarak 50 mm. Oke, kemudian ke feature, cut extrude, true all. Oke, kemudian ini dikasih chamfer dari sini ke sini, ini dan ini, chamfernya 20 mm. Oke, exit komponen, exit isolate, supaya lebih enteng aja sih. Oke, kemudian ini di save dulu. Oke, setelah ini suction cup-nya, pencet Ctrl, suction cup-nya sama ini, bracketnya diklik, kemudian ini diklik, klik kanan, isolate. Oke, kemudian pencet Ctrl, arahin kursor ke sini, klik kiri sambil tahan, geser, lepas. Sekali lagi, ini juga sama. Oke, klik kiri di sini, matte, aktifkan multiple matte ini, kemudian klik kiri ini, bagian ini dan bagian ini. Klik kiri di sini, klik kiri di sini. Kok nggak mau sih? Klik kiri di sini, kemudian klik kiri di sini, lalu sini. Oke, ini dinonaktifin multiple matte-nya. Klik kiri di sini dan di sini. Kemudian klik kiri di sini dan di sini. Lalu ini ke sini.
salah. Lalu ini ke sini. Oke. Lalu ini diklik kiri, mat, ini di mat ke sini. Oke, lalu ini diklik use for positioning only, centang. Oke, kemudian klik kiri di sini, mat, klik kiri di sini. Kemudian pilih distance. Oke. Oke, kemudian exit isolate. Rebuild. Oke, ada yang belum tercopy antara lain part ini. Pencet kontrol, klik kiri ini sambil pencet kontrol, klik kiri ini dan ini. Dan ini, klik kanan isolate. Oke, kita copy part ini, yang ini. Jadi 2. Klik kiri ini, mat, itu di mat ke sini. Oke. Kemudian ini ke sini. Oke. Lalu ini di mat ke sini. Oke, kemudian ini ke sini. Oke. Kemudian ini nutnya yang ini, pencet kontrol, klik kiri di sini. Sambil ditahan, sambil digeser, lepas. Oke, ini juga copy sekali lagi. Klik kiri di sini, kemudian mat, klik kiri di sini. Oke, ini digeser. Klik kiri di sini dan di sini. Oke, kemudian klik kiri di sini dan di sini. Lalu klik kiri di sini dan di sini. Kemudian klik kanan di sini, collapse, klik kiri part ini. Oke, kemudian ini dua suction cup ini dan komponennya dipilih semuanya, lalu diseret ke sub assembly ini. Jadiin satu. Sub assembly part A, kemudian exit isolate. Oke, sampai di sini save dulu. Kemudian kita buka sub assembly ini, open sub assembly. Kita bikin bracket buat suction cupnya ini. Ke assembly, insert new part, escape, edit new part ini. Klik kiri di sini, sketch, lalu buat center rectangle. Oke, buat seperti ini. Kita kasih dimensi 70 mm. Untuk lebarnya 20 mm. Kemudian ke feature, pilih boss extrude. Ini kita tarik sampai sepanjang ini aja, 25 mm. Enter. Oke, kemudian ke sheet metal. Ini kalau belum ada, klik kanan aja sembarang di sini. Lalu ini dicentang. Oke, lalu ke convert to sheet metal. Yang ini. Convert to sheet metal. Klik kiri ini dan ini. Ini kita kasih ketebalan 1 mm, ininya
1 mm aja. Lalu ini diisi 0,1. Oke. Ini kita edit panjangnya, jangan 70, 60 coba, 50, 45, 40. Oke, 40. Kemudian bagian ini klik kiri di sini, sketch, lalu buat center line dari sini ke sini. Kemudian buat lingkaran dengan diameter 11 di sini. Escape, kasih dimensi 11. Oke, kemudian ke feature, cut extrude, true all. Lalu balik lagi ke sheet metal, pilih ini, edge flange, klik kiri di sini, tarik. Kemudian ini pilih yang ini, material inside. Kemudian jaraknya ke sini kasih coba 15, 16. Oke, lalu klik kiri bagian ini juga sama nanti hasilnya. Nggak bisa ya. Oh, klik kiri di sini. Ya, baru klik kiri di sini. Ini diisi 16. Oke. Oke, kemudian klik kiri di sini, balik sini, sketch, ini di convert entities, ini juga sama, convert entities. Lalu tarik garis center line dari sini ke sini, escape. Lalu tarik center rectangle seperti ini. Lalu klik kiri edges-nya ini, convert entities. Oke, lalu pencet Ctrl, klik kiri ini dan ini, make coincident, lalu ini dihapus. Ini relationnya juga dihapus, klik kanan delete. Lalu ini dikasih jarak 55 mm. Lalu ini kasih titik di sini dan di sini. Exit sketch. Kemudian ke feature, pilih hole. Pilih ini hole. Ini tipenya bottoming drill size. Ukurannya coba kasih 7. Position 3D sketch taruh di sini. Oke, coba 5,5. Oke, 5,5. Kemudian oke. Ini di height. Kemudian ke feature, kasih fillet. Klik di sini. Kemudian ini di materialnya kasih aja edit material SUS 304. Apply, close. Klik kanan di sini, list external referensi, brick wall. Oke. Oke, kemudian exit edit komponen. Ini diklik kanan, float, lalu di copy. Klik kiri di sini, matte, pilih multiple matte-nya diaktifin. Klik kiri di sini dan di sini. Kemudian multiple matte-nya dinonaktifin. Lalu klik kiri di sini dan di sini. Oke, kemudian klik kiri di sini dan di sini. Oke, kemudian klik kiri di sini dan di sini. Lalu klik ini dan ini. Oke. Kemudian ini di open part. Pencet Ctrl 1. Lalu ini file, save as. Kita simpan part ini 183. Save. Exit. Nah, kemudian tinggal kita kasih nut, pakai nut ini aja. Pencet Ctrl, klik kiri, arahin kursor ke sini.
klik kiri, tahan, sambil tahan, geser, lepas, lakukan sekali lagi. Oke, sekali lagi kita perlu 4 nut. Oke, klik kiri di sini, mat, klik kiri di sini. Oke, kemudian ini di mat ke sini, lalu klik di sini dan di sini, klik di sini dan di sini, lalu aktifkan multiple mat-nya, klik kiri di sini, kemudian klik di sini dan di sini, centang, oke, di oke dulu. Oke, kemudian klik di sini, mat, ini diklik di sini, klik di sini dan di sini. Oke, klik kanan collapse, kemudian save. Ini kemudian exit. Ya, ini kita hidden dulu. Ya, ini suction cup-nya sudah ada yang di sini. Jadi ini di sini sudah lengkap. Di sini ada titik suction-nya udah dikasih. Di sini juga sama. Jadi sudah lengkap di sini. Cuma kayaknya ini perlu diturunin. Ini sebentar. Kita open part lagi. Ini kayaknya perlu diturunin 10 mm deh. Ini open part lagi. Kita ganti mat-nya. Ya, kita klik suction cup ini. Atau yang ini ya. Ya, yang ini. Klik kanan, delete. Ya, yang ini. Oke, klik kiri di sini, mat, klik kiri di sini. Kemudian pilih distance. Oke. Nah, ini kita pendekin nih. Edit part ini, kita ke ini, boss extrude-nya. Ini jadiin 15. Exit edit component. Kemudian close, lalu save all. Ya, ini udah nempel sekarang. Kita ke evaluate, measure, klik di sini. Kayaknya terlalu mendem dia. Kita lihat delta, kita lihat normal distance-nya 10 mm. Oke. Oke, kita samain. Ini terlalu mendem 10 mm ternyata. Oke, ini kita edit lagi. Kita balikin ke 25. Bener tadi ternyata. Exit edit komponen. Ya. Oke, ini udah jadi. Kita save dulu. Ya, oke, jadi inilah hasilnya. Di episode ini kita sudah berhasil mengedit atau melakukan penyesuaian pada bagian karton magazin atau tempat tumpukan kardusnya dan juga end effectornya, supaya si end effector itu bisa lebih megangnya, bisa lebih leluasa, ngegripnya bisa lebih optimal. Ya, episode kali ini saya sudahin dulu sampai di sini. Apabila terdapat banyak kekurangan dari video ini, dan saya yakin banyak kekurangannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan juga apabila ada kata-kata saya yang sekiranya kata-kata dan juga perbuatan saya yang sekiranya kurang berkenan, saya juga mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau misalnya ada feedback atau ada masukan, silahkan di-share di kolom komentar supaya saya dan juga kawan-kawan yang lain juga bisa ikut belajar bersama. Oke, saya akhiri dulu sampai di sini videonya dan sampai ketemu lagi di part selanjutnya. Bye bye.